Gak terasa saya sudah menunda video ini selama 2 tahun lebih karena ada pandemi dan banyak hal. Saya putuskan buat sekarang karena takutnya nanti saya keburu lupa caranya gimana, karena sebenarnya project ini udah lama banget sih selesainya. Jadi kali ini Om Teddy akan ajarkan cara pasang motor brushless jenisnya yang outrunner, yaitu motor yang bagian luarnya berputar yang biasa dipakai di drone. Kita akan pasang di gearbox 2 speed WPL, jadi bisa dipakai di hampir semua jenis RC MN atau WPL kayak C14, C24, MN D90 ya sebagainya lah. Kelebihan motor jenis outrunner adalah torsinya itu sangat besar. Tapi kalau hanya sekedar mau konversi pakai brushless untuk kebut-kebutan, itu bisa pakai motor brushless yang jenis outrunner atau yang biasa aja. Prosesnya jauh lebih mudah dan kita sudah ada videonya, link di deskripsi. Kelebihan konversi kali ini. Yang pertama, biayanya itu nggak terlalu mahal. Kedua, sistem brushless umumnya lebih hemat baterai. Dan ketiga, kita nggak perlu ganti-ganti brush atau arang atau karbon kalau sering main. Dan keempat, torsinya itu besar sekali, jadi cocok untuk smooth crawling. Ini contohnya. Bisa dilihat saya cuma sentuh gas sedikit aja, dia sangat enteng untuk nanjak. Padahal dia ini udah menggunakan ban WPL C34KM yang dalamnya itu ada besi pemberat. Kalau dibandingkan saat masih pakai motor 370 standar, torsi outrunner itu jauh lebih besar. Di video ini saya pakai motor outrunner ukuran 2208 yang 1100 kV. Saya cek harga saat video ini tayang sekitar 65 ribuan. Nanti teman-teman akan lihat kecepatannya dan bisa tentukan sendiri apakah cukup atau butuh yang lebih kencang. Untuk menggunakan motor brushless outrunner, kita perlu buat adaptor seperti ini menggunakan printer 3D agar dudukannya sama seperti motor 370 biasa. Dua titik kecil ini untuk baut ke gearbox, sedangkan dua lubang baut yang lebih besar adalah untuk ke motor outrunner. Jangan alergi dengan kata 3D print. File untuk printnya saya kasih gratis, link ada di deskripsi video. Tinggal download, lalu kasih filenya ke jasa 3D print yang banyak tersedia di toko online, murah kok. Dan seperti biasa kalau kamu punya 3D printer dan mau jual produk jadinya di toko online, silahkan saja, saya kasih izin. Asal jangan jual desain atau softwarenya aja, karena ya kamu kan dapatnya gratis juga ya. Tapi kalau mau jual hasil 3D printnya untuk keuntungan teman-teman, ya silahkan aja, nggak masalah. Sekarang kita perlu lakukan adalah lepas gear 8T dari motor 370 bawaan gearbox 2 speed. Kamu bisa pakai RC gear puller, atau kalau nggak punya bisa dengan cara gear dipanaskan lalu pakai tang. Kalau seandainya mau pakai gear puller, pakai yang model seperti ini ya, jangan beli yang dari aluminium karena itu untuk motor skala 1:10 ke atas. Cara pakainya tinggal diselipin lalu didorong atau diputar aja. Atau saya sarankan daripada repot-repot copot gear bawaan, kita beli gear 8T yang ukuran diameter luarnya 5 mm. Sekalian buat cadangan. Nanti link saya kasih di deskripsi. Dan juga kan motor bawaan kalau mau dibalikin ke standar lagi juga bisa. Sekarang kendalanya adalah ukuran shaft motor 370 bawaan adalah 2 mm kurang. Sedangkan as motor outrunner ukurannya 3 mm lebih. Jadi gear 8T bawaan nggak akan bisa masuk. Kita perlu perkecil ukurannya dulu. Saya sangat menyarankan kalau beli motor outrunner, cari yang ukuran shaftnya 3,17 mm. Alasannya karena shaft ukuran 3,17 umum dijual sebagai spare part. Panjangnya sekitar 40 mm atau 4 cm. Jadi kalau ada kesalahan atau misalnya patah, bisa beli shaftnya aja. Dan harga shaft ini cukup murah, biasanya dijual belasan ribu saja. Pertama kita buka pin di bagian belakang pakai obeng kecil. Ini adalah bagian dalam motor outrunner. Setelah itu buka baut pengunci shaft atau as pakai kunci L ukuran 1,5. Setelah itu kita perlu keluarkan as karena kita akan balik. Bisa pakai C-clamp ukuran 3 inci ke atas. Bisa juga pakai ragum atau bench vise. Ganjel pakai kunci sok atau bisa juga pakai pipa besi bolong atau apa aja biar asnya nggak mentok. Lalu ujung satunya pakai baut M3 untuk dorong as sampai keluar. Ya ini bisa dilihat sudah lepas. Dan sebelum dipasang kembali kita buat bagian rata untuk baut kutu atau baut penguncinya. Bikin di bagian yang ada garis pengunci spinnya dan jangan bikin rata sampai ujung. Ya patokannya ya pas garis pengunci aja sih. Saya pakai kikir kotak ukuran 8 inch. Prosesnya nggak lama kok kalau seandainya kikirnya bagus. Bisa juga pakai gerinda atau bore tuner, tapi ya harus hati-hati jangan sampai kelewatan dan kepotong nanti asnya. Sekarang beberapa cara untuk kecilkan ukuran as untuk gear 8T. Bisa pakai bor dan kikir.
Ini paling cepet, nggak sampai 5 menit juga bisa selesai kalau kickernya bagus. Tapi ada efek sampingnya, kepala bor biasanya nggak terlalu presisi putarannya. Bisa terlihat dari pantulan cahaya di ujung shaft, hasilnya goyang-goyang dan kurang presisi. Masih bisa dipakai, tapi saat dipasang nanti suara gear jadi agak kasar. Cara kedua tidak perlu pakai bor. Pertama kita pasang kembali asnya ke motor. Cocokkan bagian yang rata dengan lubang baut kutu atau penguncinya. Lalu kita dorong as pakai ragum atau C-clamp. Kita pasang baut pengunci. Setelah itu kita pasang bracket motornya. Ini bracket dapat dari satu paket dengan motor saat beli. Lalu kita sambung motor ke ESC brushless. Detail cara pasang nanti diajarkan di bagian akhir video. Lalu kita sambung kabel ESC ke alat servo tester. Ini harganya belasan ribu alat ini. Colok di bagian out, kabel putih ke S atau signal, merah ke plus, hitam ke negatif. Alat ini nggak harus dibeli tapi fungsinya nanti sebentar dijelaskan. Lalu kita pasang motor ke ragum. Kalau nggak punya ragum bisa dibaut ke papan atau semacamnya. Intinya buat pegang motor sementara. Tutupi pakai plastik agar gram atau serbuk besi nggak masuk ke motor. Kita nyalakan ESC dan ini fungsi servo tester tadi. Kita bisa putar knob untuk jalankan motor. Jadinya kalau nggak punya alat ini ya pakai remote lah untuk jalanin motornya. Lalu tinggal kita kikir atau pakai amplas kasar juga bisa. Kalau pakai cara ini relatif lebih lama dibandingkan pakai bor, karena kalau pakai bor kan kita bisa tekan banget biar cepat selesai ya. Tapi hasilnya lebih baik dan presisi. Dan kalau mau lebih cepat bisa dikombinasikan dengan amplas bor tuner. Dan kalau punya jangka sorong atau sigmat, selalu cek ukuran shaftnya. Kalau nggak punya sigmat ya teman-teman mesti cocokkan kira-kira dengan lubang gearnya. Tergantung gear 8T yang akan dipakai. Kalau seandainya masih baru, bikin shaft kurang lebih ukuran 1,9 mm. Tapi kalau pakai gear copotan yang sudah longgar, bikin shaft ukuran 2 mm. Saya pernah bikin shaft ukuran 1,8 mm dan ternyata kekecilan jadi longgar. Kalau terlanjur kekecilan dan longgar, pakai lem besi atau Loctite atau track locker yang warna merah untuk mengencangkan. Ya ini adalah hasil akhirnya. Bisa dilihat ujung as terlihat lebih kecil. Setelah itu kita akan pasang adaptornya. Tergantung toleransi 3D printer kamu. Kalau seandainya lubang baut yang ini terlalu kecil, maka kita perlu bikin drat dulu pakai skrup kecil. Cukup atasnya aja untuk memudahkan pemasangan nanti, nggak perlu sampai tembus. Tapi kalau toleransi 3D printernya bagus, lubang ini nggak perlu di drat dulu. Pastikan kamu pasang adaptornya dulu sebelum pasang gear, karena kalau gear duluan nanti adaptornya nggak bisa masuk mentok di gear. Setelah itu kita pasang gear menggunakan ragum. Kalau terasa terlalu keras atau susah masuk, jangan dipaksa, nanti bisa pecah gearnya. Kecilkan lagi shaftnya dulu. Setelah itu kita pasang motor ke gearbox, tinggal dibaut aja. Dan pastikan gear pinion sejajar gear di gearbox. Patokannya ini sejajar atau di atas sedikit penahan yang sebelah kanan motor. Ketebalan adaptor sudah saya desain sedemikian rupa, jadi seharusnya kalau pakai motor 228 seharusnya udah pas sih tanpa perlu ukur-ukur lagi. Tapi pastikan atau cek ulang aja lagi. Dan kita sudah selesai rakit gearbox. Sekarang cara pasang elektroniknya. Untuk ESC saya pakai Hobbywing 16BL30. 16 itu artinya cocok untuk RC skala 1:16. BL itu sikatan brushless dan 30 itu artinya 30 ampere. Dulu beli harganya 350 ribuan, sekarang sekitar 400 ribuan. Jadi alat-alat RC itu memang cenderung naik terus sih harganya. Kalau kamu mau pakai ESC yang harga lebih murah juga nggak masalah, performanya nggak terlalu jauh beda. Cari saja yang 30 ampere atau yang lebih tinggi. Saya beli Quick Run 16BL30 karena sudah anti air dari sananya. Kita colok kabel-kabel dari motor ke ESC, kabel kuning ke kabel kuning, sedangkan sisa duanya bisa dipasang terbalik nanti dijelaskan. Colokkan motor 2208 pakai banana plug atau bullet connector ukuran 3,5 mm. Kalau kamu pakai ESC yang ampere lebih besar dan saat dicolok longgar, kemungkinan ESC kamu pakai banana plug ukuran 4 mm. Jadi perlu beli dan ganti colokan konektor di motor pakai yang ukuran 4 mm dengan cara di solder. Setelah itu kita pasang kabel dari ESC ke receiver remote. Receiver ini kita dapat saat beli transmitter buatan pihak ketiga.
Dalam video ini saya pakai remote Dumbo RCX6. Pakai remote lain juga nggak masalah, tapi yang pasti nggak bisa pakai remote bawaan WPL karena nggak dapet receiver seperti ini. Kita colok kabel ISC di channel 2 receiver. Urutannya kabel putih itu signal, merah positif, hitam negatif. Lalu colok kabel servo di channel 1, kabel kuning sinyal, merah positif, coklat negatif. Terakhir colok kabel servo untuk ganti gigi di channel 3 atau channel kosong lainnya tergantung remote yang dipakai. Kuning sinyal, merah positif, coklat negatif. Kita pasang baterai, nyalakan transmitter, lalu nyalakan ISC. Cek jalannya. Kalau saat ditarik malah jalan mundur, rubah switch normal ke reverse di remote untuk balik arah putaran motor. Untuk balik putaran motor bisa juga dengan menukar posisi kabel motor. Contohnya ini kita kembalikan lagi switch di transmitter ke posisi normal. Setelah itu kita rubah dua posisi kabel di motor. Kabel yang warna kuning atau yang tengah dibiarkan nggak dilepas. Lalu kita tukar dua posisi kabel lainnya yang kiri ke kanan dan yang kanan ke kiri. Ini juga dapat merubah putaran motor. Intinya kalau saat dipakai jalan majunya kurang enak atau terasa nggak enak, coba putar atau balik dua kabel di motor. Karena ini motor brushless sensorless, maka tidak masalah pasang kabelnya terbalik-balik. Kalau pengerjaannya benar, suara saat dijalankan seharusnya relatif halus seperti ini. Ini gearbox dual speed, dalemannya masih yang plastik ya, kalau pakai gear besi akan lebih berisik. Soal performa saya sangat puas sih dengan motor Outrunner ini, torsinya sangat melimpah dan juga halus untuk rolling pelan. Ini kecepatan tertingginya segini. Ini di mode gear high speed ya. Masih lumayan. Saat saya tes di gear high speed sekalipun ternyata masih bisa dipakai untuk crawling. Akhirnya yang mode low gear jadinya jarang terpakai. Jadi kalau pakai motor 1100 kV sepertinya terlalu pelan sih. Sedangkan ini speed saat pakai motor 2600 kV. Cocok buat yang suka kebut-kebutan. Mobil saya ini depannya sudah dikasih pemberat yang cukup banyak sih, lumayan banyak. Tapi teman-teman bisa lihat pas pakai 2600 kV mobilnya masih bisa jumping gitu. Cuma ya kecepatan 2600 kV menurut saya terlalu kencang sih kalau untuk smooth crawling atau crawling lambat itu terlalu kencang. Jadi agak berat di awalnya. Masih bisa aja dipakai untuk off-road tapi tenaganya masih ada. Tapi nanti motor dan ISC akan lebih cepat panas karena dipaksa kerja lebih berat. Jadi menurut saya idealnya sih pakai motor yang kecepatan 1400 kV dan kalau mau yang kenceng itu maksimal 2200 kV lah. Beli motor yang ukuran 2208 ya, jangan beli yang ukuran 2212 karena nanti AC jadi kurang panjang untuk disambung ke gear. Kecuali teman-teman bisa dapatkan spare part AC yang lebih panjang dari 4 cm. Kalau tetap mau pakai motor 2212 bisa dengan cara tanpa pakai adaptor 3D print agar posisi motor bisa lebih maju, tapi jadinya harus modifikasi gearbox lagi dengan buat lubang baru, perlebar lubang, panaskan bagian yang mentok agar motor bisa masuk, dan belum lagi kalau salah bor jadinya kurang presisi, jadi akan lebih repot tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau pakai adaptor kan tinggal print lalu pasang tanpa perlu modifikasi gearbox dan bisa dikembalikan lagi ke kondisi standar. Atau kalau seandainya mau pakai motor yang lebih gede ya cari motor dengan bawaan shaft yang lebih panjang dari 4 cm. Misalnya motor yang warna ungu ini ukurannya 2216, lebih besar dari 2212. Dan dia sudah pakai strong magnet yang jauh lebih kuat dibandingkan motor warna gold tanpa merek yang harganya lebih murah. By the way, suara motornya memang lebay dan kencang, itu bukan suara gear mesh yang rapat tapi memang suara motornya gitu. Tapi ternyata saat dipakai malah terasa kurang enak. Saat start awal itu dari berhenti terasa lebih berat. Kemungkinan ya karena pakai ukuran yang lebih besar dan juga pakai strong magnet, jadi butuh tenaga ekstra untuk memutar motor pertama kali. Jadi intinya saya sarankan pakai motor ukuran 2208 saja karena harganya murah dan sudah lebih dari cukup. Mobil saya ini sudah ditambah pemberat yang cukup banyak dan masih terasa enteng untuk melibas trek. Yang kalah ya justru gear, ban slip, heck slip dan sebagainya. Jadi yang kalah yang itunya. Motor Outrunner anti air nggak om? Bisa dipakai di bawah air nggak masalah. Bersihkan dan keringkan saja setelah selesai main. Jangan sampai berkarat, intinya itu aja. Justru menurut saya lebih mudah dibersihkan dibandingkan motor Inrunner kalau air masuk itu sudah sulit keluar.
Kalau ini kan tinggal disemprot dan dikeringkan pakai angin bertekanan aja udah beres. Lagi pula kalau seandainya rusak sekalipun harga barunya kan juga cukup terjangkau. Kita kan juga nggak perlu repot-repot kikir as lagi lah atau prosesnya lagi. Tinggal copot as yang lama pindahin ke motor yang baru, jadi praktis. Kekurangannya apa nih Om kalau pakai ini Outrunner? Kekurangannya kalau main di lumpur, karena motor ini kan yang berputar itu bagian luarnya. Jadi kalau main di lumpur ya terasa jadi lebih berat karena terhalang lumpur ya. Makanya kalau mau main di lumpur saya posisikan gearbox lebih tinggi pakai peninggi yang sudah saya buat di video sebelumnya. Biar lumpurnya itu nggak sampai ke motor. Tapi kalau di air doang bukan lumpur masih oke kok pakai Outrunner brushless. Dan kalau kena lumpur dan terasa berat ya tinggal disiram aja pakai air. Nanti normal lagi sih biasanya. Demikian video kali ini, semoga berguna untuk seseorang. Om Teddy sign off.